yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Action. Pernah nggak sih kalian naik motor cuma buat ke warung padahal jaraknya kurang dari 1000 meter? Tanpa sadar, kita memilih motor walaupun itu jaraknya dekat. Padahal penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan itu ikut menyumbang polusi udara dan berdampak bagi kesehatan lingkungan. Kebiasaan ini sering dianggap sepele oleh banyak orang dan dampaknya cukup besar bagi lingkungan. Sekarang kita mau wawancara masyarakat tentang pendapat mereka gimana sih menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz. Kebetulan saya dari Universitas Negeri Jakarta. Jadi di sini ada tugas mata kuliah. Jadi kita tuh lagi ngangkat isu sosial tentang polusi nih. Ada tahu polusi? Oke, jadi kan sekarang kebanyakan masyarakat itu menggunakan sepeda motor ya kalau buat kemana-mana. Bahkan ke warung, ke minimarket tuh pakai sepeda motor. Jadi kan jaraknya itu dekat ya, bahkan dari rumah ke supermarket atau warung itu kan dekat. Cuman kebanyakan masyarakat sekarang tuh pakai sepeda motor. Kira-kira pendapat adik itu seperti apa ya? Kayak misalkan adik sendiri nih kalau misalkan ke warung ataupun ke supermarket lebih memilih menggunakan apa nih kira-kira? Naik sepeda. Naik sepeda. Iya. Oke. Perkenalkan, nama saya Desi dari Fakultas Keolahragaan dari Universitas Negeri Jakarta. Jadi saya mau nanya tentang pendapat ibu mengenai 1000 meter tanpa bermotor. Kalau misalnya itu ke warung atau ke suatu tempat yang dekat, naik motor atau berjalan? Lebih milih jalan kaki. Kita mau ada pertanyaan tentang 1000 meter tanpa kendaraan bermotor. Jadi itu menurut ibu kan banyak nih orang-orang misalkan cuma keluar komplek beli jajanan ke supermarket atau ke warung doang itu pakai motor kan. Padahal jaraknya nggak sampai 1000 meter atau bahkan cuma 1000 meter doang gitu kan. Iya, jadi itu menurut ibu kalau disuruh memilih, ibu bakalan lebih pilih untuk memakai motor atau untuk lebih memilih berjalan kaki aja biar tadi kan biar nggak mengurangi polusi atau pakai kendaraan agar cepat gitu. Kalau ibu lebih suka kalau nggak naik sepeda jalan kaki. Ya itu karena olahraga. Oh iya. Perkenalkan nama saya Abdul Karim, saya mahasiswa dari UNJ. Kalau dari Abang sendiri, kalau misalnya kemana-mana nih dalam jarak radius 1000 meter, itu lebih milih naik motor atau jalan kaki? Ini adik kan saya punya motor berarti ya? Ya. Saya jalan kaki. Kenapa tuh Bang? Karena pertama lebih efisien aja, efisien secara biaya. Dan sekarang balik lagi kalau kita lihat Jakarta kan sebenarnya transportasi umum juga oke ya daripada kereta. Jadi semua provide gitu. Jadi mungkin untuk ya sekarang apalagi kalau kita lihat untuk biaya konsumsi bahan bakar juga lagi tinggi. Jadi lebih better kita berjalan kaki sebenarnya kayak gitu. Nah, ternyata banyak masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya menerapkan gaya hidup sehat dengan berjalan kaki dan mengurangi penggunaan bermotor. Namun, kenyamanan berjalan kaki tentu tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan fasilitas yang mumpuni. Trotoar yang layak bukan sekedar jalur beton di pinggir jalan, melainkan ruang publik inklusif yang menjadi hak bagi semua orang. Kita bicara tentang standar kenyamanan yang seharusnya menjadi norma. Mulai dari adanya guiding block sebagai penunjuk jalan bagi penyandang disabilitas netra, jalur yang bersih dari hambatan seperti parkir liar atau tumpukan barang, hingga adanya bollard, yaitu pembatas yang membuat kita tetap aman dari kendaraan bermotor yang nekat naik ke atas trotoar. Fasilitas pendukung seperti pohon peneduh juga sangat krusial. Di tengah terikat cuaca kota, vegetasi ini membuat setiap langkah kita terasa jauh lebih sejuk dan tidak melelahkan. Trotoar dirancang dengan standar yang baik, secara otomatis kita akan merasa lebih dihargai sebagai pejalan kaki. Trotoar yang ramah pejalan kaki adalah cerminan dari kota yang maju dan manusiawi. Mari kita sama-sama menjaga fasilitas ini agar tetap bersih dan berfungsi sebagaimana mestinya. Karena setiap trotoar yang bebas dari hambatan adalah langkah besar menuju lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Hak pejalan kaki
bukan hanya soal prioritas, tapi kualitas hidup di ruang kota yang kita cintai. Setelah mencoba tantangan ini, kami menyadari bahwa banyak perjalanan pendek sebenarnya bisa ditempuh tanpa motor. Selain lebih sehat, kita juga ikut berkontribusi menjaga lingkungan. Mulailah dari langkah kecil. Hidup sehat, tak perlu mahal.